Shalom DRP semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu bersuka cita ya. Sebentar lagi kita akan ibadah online. Siapa yang bersemangat? Pastinya kita semua harus bersemangat dong, karena hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang Kau kasihi Tuhan, bangsa kepunyaan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Amin ya Tuhan Yesus. Berkati beliau ya Tuhan Yesus, kemanapun beliau melangkah tutup bungkus dengan kuat darah-Mu Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus. Berkati setiap visi misi yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Agar apa yang mereka kerjakan Tuhan, itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan Yesus. Dari MPR, DPR, MA semuanya Tuhan. Beserta semua jajarannya Tuhan, Kau lawat mereka Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Agar apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, itu seturut dengan kehendak-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau tahu Tuhan keadaan kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan Tuhan Yesus pandemi ini Tuhan ada di bangsa kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus semuanya baik bagi kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati juga Tuhan Yesus pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, Pak Niko beserta wakilnya Tuhan Yesus, Pak Yongki beserta kedua wakilnya Tuhan, Om Riza dan Om Ari Tuhan Yesus. Pakai mereka kemanapun Engkau mau Tuhan, agar api kemuliaan-Mu dapat tercurahkan ke bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk generasi kami Tuhan, generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa ya Bapa, bagi anak-anak-Mu yang terhilang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk beribadah online pada hari ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan teman-teman. Sore hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Di rumah masing-masing saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja meskipun kita berada di tempat yang jauh. Ya, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita sore hari ini teman-teman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Yesus boleh berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mau sama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami sore hari ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kaulah yang awal dan Kaulah yang akhir ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari kami di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan ini baik yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, biar hari-hari kami Tuhan selalu berikan kami sukacita dan kami bisa mempergunakannya ya Tuhan Yesus. Biar setiap hari kami bisa menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami katakan Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah menerima hadirat yang daripada-Mu. Dan kami katakan Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau bersukacita bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami setiap generasi-generasi muda-Mu ya Tuhan Yesus, untuk membawa nama-Mu ya Tuhan ke seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami katakan siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kami katakan kami mau bersukacita bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap anak muda yang siap bersukacita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap aku lewati.
bersama-sama kita bersatu dalam doa. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang telah kami rasakan Tuhan, sepanjang kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sore hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan buka hati kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya saat kami mendengarkan firman-Mu, maka hidup kami anak-anak-Mu akan diubahkan semakin baik Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga memberkati pembicara Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Mari teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom shalom di Arpis. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai kalian dengan suasana yang berbeda, suasana yang spesial, yang suasana di mana banyak orang berkata tidak pernah terbayang, tidak pernah mimpi kita ada pada sebuah era yang luar biasa hari ini. Dan era ini adalah era yang harus kita lalui dari kacamata Tuhan. Karena kalau dengan kacamata manusia kita akan gelisah, kita akan takut, kita akan panik. Dan ketika semua itu terjadi, teman-teman muda itu akan membuat imunitas turun. Betapa bahayanya ketika imunitas turun, segala sesuatu yang buruk bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita menginginkan badai ini cepat berlalu. Ya, kita menginginkan agar pandemi ini cepat berlalu. Beberapa hari yang lalu semua kita, mungkin juga teman-teman muda di Arpis, mendapatkan meme satu gambar. Gambarnya adalah gelombang badai yang sama tetapi kapal yang berbeda. Kita ada di masing-masing kapal kehidupan, masing-masing kapal persoalan, masing-masing kapal pergumulan. Tetapi teman-teman muda, ya dunia ada di dalam badai yang sama. Beberapa hari yang lalu ada sesuatu yang menguatkan saya, sesuatu yang aneh sebetulnya. Tidak pernah terbayangkan oleh saya, ada satu statement yang begitu sederhana tetapi begitu kuat pada akhirnya. Di satu dini hari setelah saya nonton Netflix, kebetulan saya mengikuti perjalanan daripada 10 episode daripada Michael Jordan. Nama filmnya adalah Last Dance. Dan ketika sampai pada sebuah titik saya akan tertidur, tetapi televisi di kamar saya masih menyala. Sebetulnya iseng untuk mengecek beberapa berita yang ada. Ketika sampai kepada sebuah film, filmnya berjudul adalah At Eternity's Gate. Satu film biografi mengenai pelukis yang terkenal namanya Van Gogh. Saya tidak tertarik untuk nonton, tetapi tidak tahu kenapa mata saya tertuju yang ternyata film itu hanya tinggal 2 menit saja. Sampai hari ini saya tidak pernah nonton film itu penuh, tetapi ternyata Van Gogh meninggal dengan cara yang mengenaskan. Vincent van Gogh itu meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Kalau tidak salah dia jelas-jelas dibunuh. Tetapi sebelum dia dibunuh ada sesuatu yang menarik, statement yang keluar dari mulut Vincent van Gogh. Yaitu adalah ada kalanya penyakit itu memulihkan. Ada kalanya penyakit itu memulihkan. Dan saya tidak langsung tidur, saya langsung bergumul, apa iya ada penyakit yang memulihkan? Bukankah penyakit itu mematikan? Bukankah penyakit itu adalah awal daripada sebuah penderitaan? Saya bergumul dengan statement itu yang akhirnya saya cuma berkata, Tuhan, ini perkataan statement yang begitu kuat dalam hati saya. Dan besoknya saya selidiki Alkitab. Saya juga terus terang saja menghubungi beberapa teman-teman teolog. Apakah ini Alkitabiah? Apakah ini teologis? Ada kalanya penyakit itu memulihkan. Yang sampai ketika menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dan sampai detik ini, saya ingin bagikan kepada teman-teman muda di Arpis, ya benar. Ternyata secara teologis, Alkitab mencatat bahwa ada kalanya penyakit itu
memulihkan. Mungkin Anda berkata, teman-teman muda memprotes saya, Pak, penderitaan ini terlalu berat bagi kami. Kami inginnya mukjizat, kami inginnya kemenangan, kami inginnya kesembuhan. Bukankah itu yang Tuhan sediakan? Tetapi kita sudah sampai di bulan ketiga yang kita nggak pernah tahu kapan vaksin itu ditemukan. Kapan waktunya Tuhan mengangkat coronavirus dari dunia ini. Kita tidak pernah tahu kapan. Tetapi sepertinya Tuhan izinkan penyakit ini untuk memulihkan. Saya ingin teman-teman muda melihat dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata daging. Dari kacamata Allah, bukan dari kacamata manusia kita. Ya benar penyakit harus dihindari. Ya benar penyakit harus ditolak. Ya benar penyakit itu harus kita abaikan. Bahkan kita berdoa agar proteksi ilahi. Tetapi hari ini sepertinya Tuhan izinkan pandemi bukan hanya terjadi pada satu negara, dua negara. Tapi seluruh dunia termasuk juga teman-teman muda. Yang mana teman-teman muda berkata, saya baru aja lulus kuliah, saya baru mendapatkan pekerjaan, inilah impian saya. Ternyata begitu banyak anak muda kehilangan pekerjaan. Sepertinya penyakit ini bukan memulihkan, tapi penyakit ini, pandemi ini menjadi biang kerok dalam kehidupan kita. Yang mana kita terus berdoa dan saya pun terus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Tetapi kalau ini Tuhan izinkan, pasti teman-teman muda sepakat dengan kitab Roma berkata bahwa sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, yang paling menarik yang saya ingin bagikan, share kita cuma 10 menit, yaitu ada satu ayat dari Yesaya pasal yang ke-28. Yesaya pasal yang ke-28 menurut konteks Alkitab LAI, perhatikan, menarik. Hizkia sakit. Jadi Hizkia bukan sembuh. Hizkia bukan terima mukjizat. Hizkia bukan menerima pemulihan. Tetapi Hizkia sakit. Ya benar, dia disembuhkan. Tetapi yang menarik perhatian saya, apa yang dikatakan Yesaya mengenai Raja Hizkia. Alkitab di ayat yang ke-28, sebentar kita akan lihat. Satu perkataan daripada Hizkia, yaitu adalah ayat yang ke-17 pada tempatnya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang menjaga jiwaku dari lobang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saya tidak meminta teman-teman dengan sengaja agar tidak menjaga kesehatan. Saya tidak berkata dan tidak mengkhotbahkan, tolong diperhatikan khotbahnya secara utuh, jangan dimutilasi apalagi dipelintir. Bahwa saya tidak mengatakan kepada teman-teman untuk Anda enggak pakai masker untuk jalan-jalan ke tempat kemana pun teman-teman muda akan pergi. Saya tidak mengatakan bahwa jangan cuci tangan. Saya tidak mengatakan kalau keluar nanti pulang ke rumah jangan mandi. Saya tidak mengatakan demikian. Saya tetap mengatakan kita harus berhikmat. Tetapi yang saya katakan adalah ketika dunia ini sakit, ketika penderitaan pahit ini terjadi, justru ini adalah keselamatan. Saya dari awal Maret yang lalu ketika saya ditanya, kenapa kita harus di rumah? Salah satu alasan saya, yaitu adalah bukan saja kita harus memutus daripada mata rantai COVID. Tetapi justru Tuhan izinkan kita di rumah saja, itu memutus mata rantai dosa. Di mana dosa yang ketika di luar rumah, begitu mempesona banyak anak-anak muda, kita sekarang terpaksa harus di rumah. Sekarang kita terpaksa harus bersama dengan orang tua. Kita terpaksa sebagai anak hari-hari terakhir harus kita berhadapan, harus kita melayani, harus melakukan kegiatan-kegiatan rumah yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Dan bukankah ada kalanya penyakit itu memulihkan kita. Bersama dengan ayah kita bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bersama dengan kakak sekarang kita bisa sharing firman Tuhan. Dan sebagaimana Hizkia berkata, Alkitab dengan jelas justru penderitaan pahit itu membuat aku dipulihkan. Bahkan alami keselamatan yang datang dari Tuhan.
Jadi mari kita lihat teman-teman muda, yang saya tahu kalian begitu bersemangatnya, kalian punya energi yang sangat luar biasa, teman-teman punya kreativitas yang tidak pernah terbatas, kok sepertinya dihentikan oleh pandemi ini. Tapi yuk sama-sama kita melihat dari kacamata Tuhan, bahwa justru Tuhan ingin memulihkan teman-teman muda. Tuhan ingin memperbaharui teman-teman muda. Tuhan ingin membentuk teman-teman muda, karena Yesaya pernah berkata, umat yang kubentuk itu memasyurkan nama Tuhan. Dan biarlah teman-teman muda berkata di hari terakhir, bentuk aku seturut kehendakmu, bentuk aku seturut rencanamu, dan kita akan memasyurkan nama Tuhan. PSBB akan segera berakhir, ada relaksasi, ada kehidupan the new normal, dan saya begitu yakin kalau Anda hari ini masih terkurung di rumah, justru kita memperbaharui hidup kita dari hari ke hari untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Bukankah ini adalah akhirnya akhir zaman? Jadi kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelainya. Saudaraku, perjanjian baru berkata, Yesus bilang, untuk apa kita mendapatkan dunia ini kalau kita kehilangan keselamatan? Justru Hizkia berkata, oleh karena penderitaan yang pahit ini, aku selamat. Bahkan Yesaya pada bagian lain berkata, ketika kita dibentuk sebagai tanah liat di tangan penjunan, di mana pembentukan itu seringkali tidak enak. Yang namanya pembentukan itu seringkali daging kita memberontak. Tapi biarlah kita berkata, teman-teman muda, kita melihat dari kacamata Allah, bahwa ketika Anda dibentuk, kita akan memasyurkan nama Tuhan. Ketika Anda dibentuk, kita akan memuliakan nama Tuhan lebih lagi dibandingkan sebelumnya. Relakan hatimu, karena kitab Wahyu berkata, aku ada di depan pintu hatimu. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk. Dan perhatikan ayat di atasnya berkata, bahwa barang siapa yang kutegur, dia adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata demikian. Kalau ini merupakan teguran, kita dengan cepat membuka hati. Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Apa arti makan? Arti makan adalah fellowship. Arti makan adalah persekutuan. Arti makan itu adalah sesuatu yang intim terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata Alkitab, biarlah ku tegur dan ku hajar, buka hatimu, dia masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Dan apa makanan Yesus? Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, dan kehendaknya sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Makanan Yesus, ya betul, ini bukan ayat hurufiah, tapi ini ayat simbolis. Bukan makanan yang seperti kita kenal, makanan yang seperti kita tahu yang namanya makanan, tetapi makanannya, Yohanes berkata, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa, itu adalah makanan Yesus. Saya begitu yakin, ya benar apa yang dikatakan oleh pelukis terkenal ini. Ada kalanya penderitaan, ada kalanya penyakit justru memulihkan. Amin. Izinkan saya berdoa untuk teman-teman muda. Dan sekiranya teman-teman muda bisa bangkit berdiri di tempat teman-teman muda saat ini berada di rumah. Pejamkan mata. Dan ketika teman-teman muda berkata, sedang memejamkan mata dan bilang, ya Tuhan, itu aku. Biarlah aku Kau bentuk semakin indah sebagai bejana, sebagai tanah liat. Teman-teman muda yang berkata demikian bersama dengan saya, angkat tangan kanan tinggi. Mungkin ada teman-teman muda yang berkata bahwa ampuni aku Tuhan, aku bersungut-sungut, aku marah dengan keadaan, aku kehilangan semangat, aku terus ketakutan. Dan bila itu teman-teman muda adanya di Arpis, angkat tangan kanan tinggi-tinggi, saya akan berdoa untuk teman-teman. Dan di dalam nama Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, berikan kekuatan dari sorgawi agar semua kami dapat melewati pandemi ini, penyakit ini yang kami tahu. Seperti yang Tuhan inginkan, kami akan pulih, kami akan berkemenangan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu atas semua di Arpis, dalam nama Yesus. Amin. Shalom DRPis, selamat datang untuk kalian para DRPis yang pertama kali bergabung di ibadah online DRP 232. Welcome! Stay connected with us dengan cara follow Instagram kita di @drp_2.32 dan @listen.drp.
Mari kita memberi persembahan yang terbaik dengan cara scan barcode di layar kita. DRP232 telah mengeluarkan merchandise resminya yang bisa kalian cek Instagramnya di @drp232_merch. Setiap pembelian 25.000 untuk setiap tote bag, 5.000-nya akan kita donasikan kepada teman-teman yang terkena dampak COVID-19. Berikut ini adalah perolehan sementara poin The Reward. Be part of our family. Kalian bisa scan barcode yang ada di layar kalian untuk info di DRP232 lebih lanjut. Thank you and God bless you. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah ini, ibadah yang luar biasa. Kita angkat kedua tangan kita dan sebelum kita doa berkat, kita menyanyikan Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu sekali lagi. Ku memujimu. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin.